Perkenalkan, nama saya Emilia Brutarigan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Game-Based Learning dan pembelajaran berbasis proyek digital. Game-Based Learning atau GBL adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan permainan atau game sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Game dirancang tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Tujuan game-based learning adalah: yang pertama, meningkatkan motivasi dan minat belajar. Yang kedua, membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif siswa. Yang keempat, melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang keempat, menumbuhkan kerjasama dan sportivitas. Adapun prinsip game-based learning, yang pertama, tujuan pembelajarannya jelas. Yang kedua, aturan permainannya sederhana dan adil. Yang ketiga, tantangan sesuai kemampuan siswa. Yang keempat, umpan balik langsung. Yang kelima, keterlibatan aktif semua siswa. Jenis game dalam pembelajaran: yang pertama, game digital seperti kuis online atau Kahoot dan Quizizz. Yang kedua, game simulasi atau meniru situasi nyata. Yang ketiga, game edukatif seperti puzzle dan teka-teki. Yang keempat, role playing game atau bermain peran. Yang kelima, board game edukatif. Adapun langkah-langkah penerapan game-based learning: yang pertama, menentukan kompetensi dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memilih atau merancang game edukatif. Yang ketiga, menjelaskan aturan permainan. Yang keempat, melaksanakan permainan. Yang kelima, melakukan refleksi dan evaluasi. Kelebihan dan kelemahan game-based learning: kelebihannya, menarik dan menyenangkan, meningkatkan motivasi belajar, serta melatih kerjasama dan kreativitas. Kelemahannya, membutuhkan persiapan matang, berpotensi fokus pada permainan bukan materi, serta membutuhkan fasilitas teknologi. Selanjutnya, pembelajaran berbasis proyek digital atau digital project based learning. Pembelajaran berbasis proyek digital adalah model pembelajaran yang menugaskan siswa untuk merancang dan menghasilkan proyek berbasis teknologi digital sebagai hasil belajar. Contohnya itu video pembelajaran, poster digital, presentasi interaktif, blog atau website sederhana. Tujuan pembelajaran berbasis proyek digital: yang pertama, mengembangkan keterampilan abad 21. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, melatih kolaborasi dan komunikasi. Yang keempat, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Yang kelima, mendorong pembelajaran bermakna. Adapun prinsip pembelajaran berbasis proyek digital: yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, berbasis masalah nyata. Yang ketiga, menghasilkan produk nyata. Yang keempat, kolaboratif. Yang kelima, menggunakan teknologi secara bijak. Langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek digital: yang pertama, menentukan tema atau masalah. Yang kedua, merancang perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal dan pembagian tugas. Yang keempat, melaksanakan dan pembuatan proyek. Yang kelima, presentasi hasil proyek. Dan yang keenam, evaluasi dan refleksi. Peran guru dalam proyek digital: yang pertama, sebagai fasilitator dan pembimbing. Yang kedua, memberikan arahan teknis. Yang ketiga, memantau proses kerja siswa. Yang keempat, menilai proses dan produk. Kelebihan dan kelemahan proyek digital:
Kelebihannya itu yang pertama meningkatkan kreativitas, yang kedua melatih keterampilan digital, yang ketiga pembelajaran kontekstual dan bermakna. Kelemahannya membutuhkan waktu lebih lama, yang kedua ketergantungan pada teknologi, serta yang ketiga perlu pengawasan agar semua siswa aktif. Contoh penerapan di sekolah pada pembelajaran IPA, game kuis energi, dan proyek video eksperimen. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, game kosakata, dan proyek cerita digital. Pada pembelajaran IPS, simulasi sejarah dan proyek poster digital. Pada pembelajaran PPKN, game nilai Pancasila dan proyek kampanye digital. Kesimpulan dari materi ini, game-based learning dan pembelajaran berbasis proyek digital merupakan inovasi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan motivasi, kreativitas, dan keterampilan abad ke-21. Keduanya dapat dikombinasikan agar pembelajaran semakin menarik dan bermakna.